البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum wa hafidhakumullah jami'an. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang sangat mudah dihafal, sering antum dengar, yaitu hadis yang berisikan tentang sebab-sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena tauhid. Kedua, karena mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taatnya seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukti cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah taala, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Niscaya apa? Allah taala akan mencintai kalian. Nah, karena bukti seorang itu cinta kepada orang yang dia cintai, dia mentaati. Sebagaimana dalam pantun yang sangat indah yang sering ana sebutkan, pantunnya sebutkan. Labas. Pantunnya Mas, antum, pantunnya laukana ta'ata ewa labas khair insyaallah. Tafadhal pantunnya Abdurrahman. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Pantunnya itu sering disebutkan ya dalam istidlal, pendalilan atau penguat daripada apa? Bahwasanya bukti cintanya seorang pada orang yang dia cintai, dia akan mentaati. Akan mentaatinya. Nah, bukti seorang hamba cinta kepada Allah taala, dia mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya cintamu itu jujur, benar, tulus, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai, dia akan mentaati orang yang dia cintai. Nah, seperti itu. Hadisnya kemarin dua, hadisnya Jabir bin Abdullah sama hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang hafal dua-duanya, setorkan barengan nanti. Yang hafal cuma satu setelahnya. Ya, sekarang yang pertama yang hafal dua-duanya dulu, tafadhalu. Hafal dua atau satu? Ayo lanjutkan. Qul ummati
kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Faqalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Faqala wa man ata'ani man ata'ani dakhala al-jannah wa man asa'ani faqad aba. Rawal Bukhari. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Hadisnya 2 mudah dihafal itu ya. Naam, tafadhalu yang hafal 1, tafadhalu. Tafadhalu yang hafal 1. Bismillah. Antum belum hafal? Kullu ummati yang pertama atau yang kedua hadisnya yang kedua hafal? Yang kedua, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Menghafalnya sejak kapan? Menghafalnya sejak kapan? Lain kali dikondisikan ya, ini mudah sebenarnya ya. Di menghafalnya sebelumnya kalau memungkinkan ya. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Naam, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Jadi lain kali kalau hadis ini caranya kalau masih kesulitan diulang-ulang. Diulang-ulang dulu sampai lancar baru dihafalkan. Kalau mendadak memang sulit ya. Naam barakallahu fiik. Diulang-ulang dulu, sudah lancar bacaannya baru dihafalkan. Seperti itu. Naam. Antum udah hafal hadisnya antum? Hafal? Hafal? La bas, khair insyaallah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu afamahullah. Sekarang sebab yang ketiga. Perhatikan baik-baik kitabnya ya. Sebab yang pertama selesai, sebab seseorang masuk ke surga, tauhid, nomor 1. Kedua, mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, sekarang al-adlu war-rahmatu wal-iffah. Masyaallah. Yang ketiga, termasuk sebab-sebab seseorang masuk surga adalah keadilan. Berlaku adil, bersikap adil, terkhususkan kalau menjadi pemimpin. Pemimpin itu tidak harus memimpin negara ya. Nah, dalam kekeluargaan dia seseorang kadang-kala menjadi pemimpin, terkhususkan kalau dia kepala rumah tangga. Pemimpin dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi orang ketika mendengar lafaz pemimpin itu jangan langsung pikirannya presiden, raja, itu memang pemimpin. Tapi kadang-kala ada pimpinan atau pemimpin yang lingkupannya di bawahnya. Yaitu memimpin rumah tangga, memimpin keluarga, itu pemimpin juga. Na'am barakallahu fiikum, na'am. Dilihat di sini barakallahu fiik. Pertama adalah al-adl, keadilan. Yang kedua warahmah, rahmah, kasih sayang. Penyayang, menyayangi sesama saudaranya kaum muslimin secara umum, terkhususkan ahlus sunnati wal jamaah. Nanti akan disebutkan nanti hadisnya. Yang ketiga wal iffah. Iffah itu menjaga harga diri, menjaga kehormatan dirinya. Paham ya, itu namanya iffah. Tidak minta-minta, tidak mudah tasawul, paham ya? Nah, karena nantinya disebutkan nanti termasuk ciri-ciri penduduk surga adalah orang yang menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Tidak minta-minta untuk dakwah wala untuk pribadi. Paham ya? Karena minta-minta adalah amalan perbuatan yang tercela. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih. Nah, beliau punya karya artikel yang sangat bagus sekali. Di dalamnya berisikan tentang apa? Dalil-dalil tentang haramnya minta-minta, yaitu damul mas'alah. Tercelanya meminta-minta. Karena meminta-minta pada asalnya tercela hukumnya, haram, kecuali yang dikecualikan. Nanti akan kami sebutkan hadisnya nanti dalam hadisnya Qabisah bin Mukharik al-Hilali radhiyallahu anhu. Jadi ingat-ingat ya,
Minta-minta hukum asalnya adalah haram kecuali darurat. Naam. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullahi alaih, karena waktu itu banyak orang-orang kaya dari kalangan muslimin datang ke Damaj menyodorkan bantuan-bantuan kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullahi alaih. Tapi beliau menolak. Karena sebagian mereka kebanyakannya ketika menyodorkan bantuan dengan syarat harus foto ini, foto itu, paham ya? Sehingga beliau seringnya menolak dari bantuan dari Yayasan Ihya Al-Turath, Yayasan Al-Bir, Yayasan Al-Hikmah yang terkenal di zaman sana ya. Nah, barakallahu fikum, banyak beliau tolak karena apa? Kebanyakan mereka kalau ngasih dana itu ngasih syarat. Paham ya? Sebenarnya kita kalau ada orang ngasih dana, bantuan tanpa syarat yang berseberangan dengan syariat, boleh kita terima, enggak ada larangan. Cuman ketika mensyaratkan dengan syarat-syarat harus selfie dulu, dipoto dulu, jangan. Paham ya? Karena kadang-kala yang seperti itu keadaannya, mereka akan barakallahu fikum memonitor kita, mengawasi kita. Paham ya? Bahkan terkadang mereka berani mengatur kita. Paham ya? Terkhususkan yang mereka barakallahu fikum berlandaskan di bawah yayasan atau yang semisalnya. Allahu musta'an. Semoga kita selamatkan dari yang seperti itu ya. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi beliau sampai mewanti-wanti karena banyak kan bencana alam sana sini, kemudian orang melakukan penggalangan dana, donasi. Beliau sampai mengatakan jam'ut tabarru'at laisa min simati ahli sunnah. Mengumpulkan dana, donasi, penggalangan dana itu bukan termasuk ciri khas ahli sunnah. Nah, terus bagaimana ahli sunnah kalau membantu? Langsungan, inisiatif, diberikan pada orang yang bersangkutan, paham ya? SMS, nelpon, atau serahkan orang amanah, orang yang amanah. Jangan malah mengumpulkan dana. Yang dibolehkan minta-minta itu orang yang terkena bencananya. Orang yang tidak terkena bencana kok meminta-minta ke mereka, itu nggak disyariatkan. Paham ya? Orang yang terkena bencana, ludes hartanya, habis, kena banjir, atau banjir, atau kebakaran, atau tanah longsor, itu boleh minta-minta sampai bisa menegakkan tulang punggungnya. Paham ya? Nah, itu nanti masuk dalam kategori apa? Nah, barakallahu fikum, ditimpanya padanya apa? Barakallahu fikum, musibah yang sangat besar. Paham ya? Yang dia barakallahu fikum kehabisan harta tadi itu, ludes hartanya. Adapun kalau orang minta-mintakan penggalangan dana, donasi, bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu dikondisikan. Kita lihat barakallahu fiik an Iyad Al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, dari hadisnya Iyad Al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ahlul jannati salasatun. Penduduk surga itu ada tiga. Tiga di sini sebutkan nanti di bawahnya, tiga jenis. Tiga jenis orang yang dia mendapatkan jaminan surga. Kita lihat, perhatikan pertama, dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun, masyaallah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, muqsit adil. Mutasaddiq, orang yang berbuat baik kepada manusia. Nah, sebutkan bawahnya itu makna mutasaddiq adalah muhsin ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Muwaffaq, orang yang diberikan taufik, diberi taufik oleh Allah Ta'ala, sehingga mudah untuk dia melakukan kebaikan, dibukakan pintu-pintu kebaikan. Nanti juga disebutkan di bawahnya. Jadi yang pertama, pemimpin yang pemimpin yang adil, berbuat baik kepada manusia, kemudian pemimpin tersebut diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Dan ini tentunya tidak asing lagi di telinga kita semuanya. Kalau pemimpin itu adil, jujur, nah, barakallahu fikum, itu juga termasuk ciri-ciri pemimpin yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antaranya? Siapa di antaranya? Yang pertama Imamun adil, seorang pemimpin yang adil, jujur, amanah, tidak menyiksa rakyatnya, tidak menindas rakyatnya, tidak menzalimi rakyatnya. Karena termasuk ciri-ciri penduduk neraka di antara pemimpin yang zalim, yang mereka punya pasukan, punya tentara, atau punya barakallahu fikum bawahan yang tujuannya untuk menindas rakyat.
Paham ya? Mengambil harta rakyatnya tanpa ada unsur yang benar. Itu termasuk ciri-ciri penduduk neraka. Sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, sinfan min ahlin nar, lam arahuma. Dua orang atau dua jenis, dua macam orang yang apa? Termasuk penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Siapa di antaranya? Qaumun lahum siyatun ka'anna bil baqar yadribuna bihan nas. Yaitu para pemimpin yang mereka memiliki cambuk-cambuk. Suatu kaum itu para pemimpin yang mereka memiliki cambuk-cambuk bagaikan apa? Bagaikan ekor lembu, ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk manusia, mendolim manusia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, termasuk ciri-ciri penduduk neraka wal iyad billah. Jadi yang pertama, penduduk surga adalah du sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq. Itu seorang pemimpin yang adil, kemudian berbuat baik kepada manusia dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik kalimat yang muncul dari rakyat sipil ketika mendengar pemimpinnya zalim, berbuat jahat, berbuat tidak adil, apa yang paling baik? Ucapan hak di hadapannya langsung kalau memungkinkan. Bukan melakukan demonstrasi, paham ya? Bukan melakukan demonstrasi, paham ya? Tapi apa? Ketemu langsung empat mata, itu yang paling bagus, iya kan? Nah, min afdalil jihad apa? Kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Termasuk jihad yang paling afdal adalah ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Paham ya? Itu kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan, lewat bawahannya, menterinya. Kalau enggak memungkinkan lagi bawahannya. Intinya bagaimana caranya dia sampai kepada pemimpin yang zalim tadi itu. Bukan malah beberkan apa? Nah, barakallahu fikum, aib atau cacat pemimpin atau pemerintah di hadapan halayak ramai, kemudian apa? Menimbulkan kerusakan, keonaran, keributan, bahkan sampai barakallahu fikum menimbulkan apa? Penggulingan kekuasaan atau yang semisalnya. Jangan. Itu bukan termasuk ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Lah kalau enggak mungkin bagaimana? Enggak mampu empat mata, enggak bisa juga lewat bawahannya, didoakan. Ingat-ingat. Ana ingatkan lagi kalamnya siapa itu? Al-Imam Fudail bin Iyad rahmatullah alaih yang nukilkan dalam kitab Syiar Alamun Nubala bagaimana termasuk ciri Ahlus Sunnah ketika barakallahu fikum tidak mungkin untuk empat mata, enggak mungkin untuk melakukan cara yang lain kecuali apa? Harus apa? Dengan cara berdoa atau yang semisalnya. Bagaimana kalam beliau? Na'am, ahsanta barakallahu fik. Law alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu memiliki doa yang dikabulkan, niscaya doaku akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Bayangkan, mendoakan pemimpin itu bagus sekali. Ketika antum qiyamul lail, salat malam, atau ketika di waktu-waktu antum berdoa, doakan mereka. Allahumma aslih walata amrina, misalkan, ya Allah perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Paham ya? Seperti itu. Nah, wa umara'ana, dan para pemimpin-pemimpin kami, doakan kebaikan karena memungkinkan bagi Allah Ta'ala mewujudkan. Mungkin seorang pemimpin menjadi sunni salafi, mungkin atau tidak? Mungkin dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, bukan malah memprovokasi, memanas-manasi masyarakat, rakyat sipil untuk turun ke jalan, teriak-teriak demonstrasi, turunkan harga minyak katanya. Paham ya? Nah, minyak lagi mahal sekarang kan, minyak goreng. Paham ya? Sudah tahu mahal malah mereka apa? Turun ke jalan, teriak-teriak demonstrasi, turunkan harga minyak katanya. Enggak bisa. Paham ya? Itu bukan termasuk ciri Ahlus Sunnah barakallahu fikum. Itu malah bikin memperkeruh. Kata mereka ini kan menyampaikan aspirasi rakyat. Demonstrasi menyampaikan aspirasi rakyat, keluhan rakyat katanya. Kita katakan itu adalah apa? Omong kosong. Paham ya? Enggak ada buktinya itu ya. Malah justru memperkeruh keadaan pemimpin. Bingung, mana ini? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak mampu empat mata, doakan. Itu Ahlus Sunnah sudah. Paham ya? Tapi kalau sudah turun ke jalanan teriak-teriak, memicu kekacauan, barakallahu fikum, membakar apa? Permusuhan antara masyarakat atau dengan pemimpin, itu termasuk apa? Benih-benih pemikiran Khawarij wal iyad billah. Hati-hati ya. Jangan termakan syubhat mereka demonstrasi, hindari. Paham ya? Walaupun mereka mengatakan demonstrasi reuni ini atau itu di Jakarta dan semisalnya, itu semuanya hindari barakallahu fikum. Ahlus Sunnah tidak perlu ikut campur dalam barakallahu fikum perbuatan tersebut. Doakan semoga pemimpin mendapatkan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan membaik keadaannya. Nah, kadang antum saksikan kan orang demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu fasilitas umum. Lah kalau direspon
Ucapan mereka kalau direspon masih mending, kadang nggak direspon. Kalau nggak direspon sama pemerintah atau pemimpin, ngamuk nggak mereka? Ngamuk, ban dibakar, tiang listrik bengkok, paham ya? Kemudian mereka jamak takdim, jamak takhir, tengah jalan itu, paham ya? Sholatnya tayamum, air banyak di masjid, bayangkan, banyak kemungkaran. Laki-laki perempuan campur nggak? Campur. Yang paling sulit dan tidak mungkin dihindari teriak-teriak. Paham ya? Padahal Rasulullah mengatakan apa? Alaikumus sakinah. Wajib atas kalian tenang. Lah orang demonstrasi ada yang tenang? Senyap itu, diam-diam itu. Turunkan harga minyak pelan-pelan itu enggak ada. Teriak-teriak turunkan harga minyak, turunkan harga bakwan. Seperti itu. Paham ya? Demonstrasi macam-macam keadaannya. Tapi itu paling sulit dihindari. Paham ya? Nah, Ahlus Sunnah tidak perlu ikut campur seperti itu. Ingat-ingat, yang paling bagus kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Ucapan yang hak di hadapan pemimpin empat mata langsung kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin, doakan. Doakan ya, jangan sampai lupa barakallahu fiik. Kita punya presiden, punya pemimpin, doakan. Ya Allah, semoga Engkau memberikan hidayah kepada barakallahu fiik pemimpin fulan dan fulan misalkan seperti itu. Naam. Yang kedua, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Masyaallah. Ini yang kedua. Termasuk ciri-ciri orang yang masuk surga, penduduk surga yang kedua adalah warajulun, yaitu seseorang atau seorang lelaki rahimun, penyayang, raqiqul qalbi, hatinya lembut. Lembut kepada siapa? Likulli dzurba, lembut kepada setiap karib kerabatnya, wa muslimin, dan orang muslim yang lainnya. Pahami artinya itu ya, biar mudah dihafal nanti. Warajulun rahimun, seseorang yang menyayangi atau penyayang orangnya. Nah, kemudian hatinya lembut kepada setiap orang kepada setiap orang muslim dan karib kerabatnya. Kepada karib kerabatnya, kerabat sendiri dia lembut, paham ya? Kepada muslim yang lainnya juga lembut, tidak mengganggu ketenangan mereka, tidak mengganggu aktivitas mereka. Dan itulah muslim sejati yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dikatakan muslim sejati, yaitu yang kaum muslimin merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kemudian penyayang. Bagaimana penyayang di sini? Penyayang di sini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nah, barakallahu fikum, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, barakallahu fi sahih, kalau Imam Al-Albani rahmatullahi alaih, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Itu hadisnya. Bukan termasuk bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengetahui hak orang yang besar. Paham maksudnya nih? Yang kecil harus mengetahui hak orang yang besar. Sama orang besar jangan ranya, jangan enggak sopan, jangan tidak sopan santun, paham ya? Jangan barakallahu fikum berani ngelawan padahal itu kebenaran misalkan. Yang besar pun menyayangi yang kecil. Paham ya? Yang besar menyayangi yang kecil, tidak mengganggu, tidak menyakiti, paham ya? Ketika keliru diingatkan, ketika melenceng diluruskan, caranya gitu. Itu termasuk termasuk yang Rasulullah ajarkan. Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Bukan termasuk bagian dari kami orang yang bagaimana? Orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengetahui hak orang yang besar. Yang besar menyayangi yang kecil. Ketika keliru dinasihati, ya akhi taqillah, yang benar seperti ini. Yang kecil nurut sama yang besar. Jangan ngayal, nolak, bangkang, bantah. Paham ya? Padahal itu kebenaran. Nah, barakallahu fikum, itu padahal kebenaran. Nah, seperti itu. Jadi termasuk jalan yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, barakallahu fikum, dalam hadis yang sahih yang sudah kami sebutkan tadi itu, bukan termasuk jalannya Rasulullah SAW adalah orang yang orang yang tidak penyayang, tidak menyayangi yang kecil keliru dibiarkan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemudian melanggar syariat Islam dibiarkan, enggak dinasihati, itu enggak sayang berarti. Sayang di sini bukan berarti harus dicium, paham ya? Harus belai-belai rambutnya, paham ya? Dirangkul-rangkul, itu bukan penyayang yang itu yang diinginkan.
Paham ya? Kalau dibeler rambutnya, dicium, tapi kalau keliru dibiarkan, itu bukan penyayang namanya. Paham ya? Penyayang di sini barakallahu fi, ketika keliru diingatkan, ya akhi taqillah, antum keliru. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi yang namanya penyayang adalah barakallahu fi ketika barakallahu fi ada anak kecil yang keliru diingatkan, diluruskan, antum keliru ya akhi taqillah. Kemudian yang wajib bagi anak kecil barakallahu fi mendengar nasihat orang yang besar, mengetahui haknya orang yang besar, bukanlah berani ngelawan, mengut-rengut wajahnya di menjep-menjepkan misalkan atau ngejek-ngejek. Nah, itu dikondisikan. Ini sekedar nasihat bahwasanya apa? Barakallahu fiik termasuk jalannya Rasulullah SAW yang besar menyayangi kecil, yang kecil mengetahui hak yang besar. Fa'ati likulli haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Berikan setiap memiliki hak itu haknya. Barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Jadi ini perhatikan. Ini yang kedua. Seseorang yang penyayang, hatinya lembut. Lembut di sini bagaimana barakallahu fiik? Lembut kepada karib kerabatnya nomor satu. Kemudian pada muslim yang lainnya. Namanya, dia punya saudara, barakallahu fiikum, punya kakak, ya, punya adik, punya keluarga, lembut, menyayangi mereka. Ketika keliru, salah, diingatkan. Itulah kelembutan yang hakiki, bukan semata-mata hanya apa? Barakallahu fikum dalam hal dunia saja, tapi dalam hal agama pun kalau ada yang keliru diluruskan. Itu termasuk apa? Barakallahu fikum kelembutan yang hakiki. Naam. Yang terakhir, wa afifun muta'affifun du'iyalin. Ini termasuk ciri-ciri yang ketiga. Penduduk surga ada 3. Yang ketiga, wa afifun itu orang yang menjaga kehormatan dirinya. Muta'affif orang yang tidak mudah minta-minta, muta'affif. Afif itu menjaga kehormatan dirinya. Muta'affif itu orang yang menahan dirinya untuk tidak minta-minta. Nanti dijelaskan nanti. Tidak dikit-dikit minta dikit dong permennya, minta wafernya, minta indominya, beli sendiri kalau punya uang. Kalau belum punya uang sabar. Caranya gitu. Biasakan jangan suka minta-minta. Dalam masalah makanan pun ingat-ingat ya, jangan biasakan minta-minta. Kalau antum punya uang sendiri beli. Ini mendidik sejak dini ya. Jangan sampai kecilannya suka minta-minta makanan, kalau besar minta dana. Ya, seperti itu. Minta uang sana kemari, proposal, yayasan, hindari barakallahu fikum. Ahlus sunnah, barakallahu fikum sangat anti yang namanya minta-minta tanpa udzur yang syar'i. Paham ya? Bab minta-minta bab yang sangat sempit. Tidak kita perluas barakallahu fikum. Karena kalau kita perluas banyak orang minta-minta. Paham ya? Banyak kan slogan-slogan di luar sana, yayasan Al-Ansar, yayasan Umar bin Khattab, yayasan As-Sunnah, yayasan As-Salafi. Paham ya? Yayasan Umar bin Khattab. Bayangkan, kapan Umar bin Khattab punya yayasan? Paham ya? Yayasan Muhammad Sirin. Kapan Muhammad Sirin punya yayasan? Paham ya? Itu semua slogan-slogan itu dari yayasan mereka gunakan untuk minta-minta. Enggak Ustaz, ini cuma untuk payung dakwah enggak jalan kalau tanpa yayasan katanya. Kita katakan itu omong kosong, enggak ada. Dakwah enggak jalan tanpa yayasan itu. Ini anak perdengarkan biar antum paham. Ahlus sunnah adalah dakwah yang senantiasa meniti jejaknya para salafun saleh. Tidak berslogan wala yayasan, wala organisasi, wala lembaga, wala parlemen, wala syai'. Rakyat sipil. Paham ya? Naam. Jadi enggak ada alasan kalau enggak ada yayasan nanti rusak dakwahnya, digerebek, dikepung, dibubarkan, insyaallah biidznillah tidak. Paham ya? Selama al-haq yang sampaikan, paham ya? Kemudian izin masyarakat setempat yang ada dengan izin sopan yang tidak berseberangan syariat, jalan barakallahu fiik. Mereka kenapa kok menitik beratkan harus ada yayasannya? Untuk minta-minta. Pakai proposal, penggalangan dana. Minta-minta apa? Tinta hitam di atas kertas putih. Hati-hati barakallahu fiik, kondisikan Ahlus Sunnah tidak beryayasan, enggak ada. Yayasan Darut Taqwa enggak ada. Kalau antum ada, sobek aja kalau ada itu. Enggak ada. Nah, yang minta-minta enggak boleh ya, kondisikan. Nah, ini lihat afifun, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Muta'affif, orang yang tidak apa? Bermudah-mudahan untuk minta-minta. Nah, du'iyalin, walaupun dia punya keluarga yang banyak, sudah punya keluarga banyak, paham ya? Nah, barakallahu fikum, keluarganya banyak, dalam kondisi seperti itu tidak minta-minta. Dalam kondisi seperti itu tidak minta-minta, haram minta-minta ya, tasawul haram. Orangnya mutasawwil.
tasawul perbuatannya haram. Nah, barakallahu fikum. Jadi yayasan-yayasan yang ada, nah barakallahu fikum, walaupun mengatasnamakan yayasan Ahlus Sunnah, mereka semuanya apa barakallahu fikum tidak berjalan di atas Al-Qur'an was sunnah. Allahul musta'an. Naam. Sampai-sampai Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih, beliau memperingatkan yayasan-yayasan yang ada karena sumber perpecahan, sumber apa? Hizbiyah, berkelompok-kelompok, sumber asabiyah fanatik dengan apa? Kelompoknya, dengan yayasannya. Nanti insyaallah kita bahas kitabnya dalam kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna atau Hadhihi Aqidatuna Da'watuna, itu tipis, artikel tipis Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna ya, tipis itu disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri, bagus sekali. Paham ya? Insyaallah ada waktu nanti kita baca. Kesimpulannya barakallahu fiik, yang ketiga adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta walaupun punya keluarga yang banyak. Sabar. Orang sabar barakallahu fiik, yusabbirullah. Paham ya? Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, hadisnya siapa? Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yasta'fif yu'ifhullah, wa man yastaghni yughnillah, wa man yatasabbar yusabbirhullah, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Masyaallah. Artinya apa? Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta, Allah Ta'ala akan apa? Allah Ta'ala akan jaga kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang dia itu berusaha sabar, enggak minta-minta dalam kondisi ekonominya lemah atau yang semisalnya, dia tetap sabar mencari sendiri, Allah Ta'ala berikan kesabaran untuknya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Dan tidak ada seorang pun yang diberikan suatu pemberian yang lebih baik, lebih indah, melainkan apa? Pemberian berupa kesabaran. Cuman pahit rasanya sabar itu. Paham ya? Ekonomi lemah, sabar. Harga lagi pada naik, makanan, minuman, bumbu-bumbu mahal, sabar. Enggak minta-minta. Tapi dibalik kesabaran walaupun pahit rasanya, rasanya lebih manis daripada yang dia rasakan sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Hasil dari kesabaran itu, hasil daripada kesabaran itu hasilnya apa? Lebih manis, lebih baik daripada barakallahu fikum sebelumnya. Pantunnya Hasan, as-sabru apa? Ingat enggak? Ingat, ayo. Pantunnya barakallahu fikum. Naam, Abdullah. Ayo, pantunnya Hasan. Naam, as-sabru murrun kasmihi madaqatuhu lakin 'awaqibuhu ahla minal 'asali. Kesabaran itu pahit sebagaimana namanya. Di Yaman sana ada tumbuh-tumbuhan, biasa itu obat, namanya tumbuhan sabar itu ya. Itu pahit rasanya, tapi apa? Hasilnya lebih manis daripada madu. Masya Allah, orang sabar itu pahit rasanya, enggak minta-minta, sabar. Pahit rasanya, tapi di balik kesabaran apa? Ada kemudahan, ada pertolongan, ya kan? Nah, seperti itu. Naam. Inna nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan bersama kesabaran, enggak minta-minta barakallahu fiik. Naam, kemudian menjaga kehormatan dirinya. Naam, barakallahu fiik, menerima apa adanya. Sebagaimana hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan apa? Naam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam. Kemudian dia diberikan apa? Diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki yang cukup, dan dia merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala yang sedikit atau yang Allah Ta'ala beri tadi itu. Merasa cukup gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum, tidak kurang. Nah, dengan pemberian yang Allah Ta'ala berikan tadi itu. Nah, namanya qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala yang walaupun sedikit. Ketika banyak bersyukur, ketika sedikit disyukuri. Dirasakan itu cukup. Paham ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Ini anak sebutkan kenapa? Karena banyak orang-orang yang bermudah-mudahan minta-minta. Anak ingatkan mulai sekarang, sejak kecil pun, sejak dini dilatih, dibiasakan tidak minta-minta la makanan wala minuman wala syai'. Paham ya? Kalau punya tafadhol. Al-yadul 'ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Minta-minta atau memberi yang lebih baik?
Memberi lebih baik daripada minta. Paham ya? Kalau antum bisa memberi, tafadhol. Kalau belum bisa memberi, jangan minta. Paham ya? Minta dikit dong oleh-olehnya. Akhir bulan dapat kirimannya, minta dikit lah uangnya. Jangan. Paham ya? Ingat-ingat ya, jangan biasakan minta-minta. Kalau kecilannya suka minta-minta barang-barang seperti itu, sampai terbiasa besarnya pun juga suka minta-minta. Yang diminta bukan barang yang kecil lagi, dana, harta, minta oleh muslimin sana, muslimin sini. Kondisikan ya, Ahlus Sunnah berhati-hati dalam hal tersebut. La jam'iyah wala muassasah. Paham ya? Nah, ada istilah apa? Yayasan Darut Taqwa enggak ada. Nah, enggak ada yang kondisikan. Yayasan Al-Ansor enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fi Allah musta'an. Minta-minta haram. Ana nukilkan satu hadis sebelum kita baca syarahnya. Hadis Qabisah bin Mukharik Al-Hilali radhiyallahu anhu. Di situ terkumpulkan apa? Syarat diperbolehkan minta-minta. Riwayat Muslim. Paham ya? Rasulullah SAW menyatakan kepada Qabisah bin Mukharik Al-Hilali, waktu itu beliau Qabisah bin Mukharik Al-Hilali punya tanggungan hutang. Datang kepada Rasulullah SAW. Paham ya? Akhirnya Rasulullah, setelah perbincangan yang terjadi, Rasulullah mengatakan, "Ya Qabisah, innal mas'alata la tahil illa li ahadi salasatin." Wahai Qabisah, minta-minta itu enggak halal, enggak boleh kecuali salah satu di antara 3 orang. Salah satu di antara 3 orang. Pertama, seseorang yang dia itu menanggung hutang atau beban hutang. Karena apa? Uang tersebut digunakan untuk mendamaikan 2 kelompok yang berselisih. Paham ya? 2 kelompok yang berselisih enggak bisa damai kecuali harus pakai uang. Dia hutang, akhirnya digunakan untuk mendamaikan di antara 2 kelompok yang berselisih tadi itu. Enggak bisa bayar, boleh dia minta sampai bisa melunasi hutang tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang tertimpa apa? Musibah. Musibah berupa apa? Berupa bencana alam atau yang semisalnya, sampai ludes hartanya, habis. Paham ya? La rumah wala harta wala syai'. Tanah longsor, gunung meletus, banjir, tsunami, biasanya kan harta terbawa semuanya. Itu boleh minta sampai bisa menegakkan tulang punggungnya atau menyambung kehidupannya. Yang ketiga, orang yang tertimpa kefakiran. Dulu kaya raya dulu, tiba-tiba fakir mendadak. Paham ya? Fakir, enggak punya apa-apa. Itu pun harus apa? Barakallahu fikum. Harus ada 3 orang dari apa? 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan si fulan fakir, si fulan fakir, si fulan fakir. Syaratnya ketat ternyata ya. Syaratnya ketat. Si fulan fakir disaksikan oleh 3 orang yang berakal, yang berilmu dari kalangan kaum, dari kaumnya. Si fulan fakir, si fulan fakir, si fulan fakir baru bisa minta sampai bisa menegakkan tulang punggungnya. Inilah 3 orang yang dibolehkan meminta. Selain itu, apa kata Rasulullah SAW? Wa ma siwahunna ya Qabisah. Adapun selain 3 orang tadi wahai Qabisah, apa kata Rasulullah SAW? Suhtun, ya'kuluha sahibuha suhtan. Suhtun ya'kuluha sahibuha suhtan. Apa artinya? Selain 3 perkara tersebut ya Qabisah, haram. Pelakunya kalau makan harta tersebut haram. Paham ya? Riwayat Muslim. Jadi biasakan tidak minta-minta. Kalau bisa ngapain? Hafid, memberi atau minta? Memberi. Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Itu tanamkan di benak kita semuanya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itulah barakallahu fikum ciri-ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bermudah untuk minta-minta. La atas nama dakwah, la atas nama pribadi. Paham ya? Hindari minta-minta barakallahu fikum, menjaga harga diri, kehormatan diri lebih didahulukan daripada kita minta orang lain akhirnya menghinakan diri kita barakallahu fikum. Kerja tidak masalah. Paham ya? Hadisnya banyak sekali tentang ancaman orang minta-minta, banyak sekali dan mengerikan itu loh. Wala yazalur rajulu yas'al hatta ya'tiya yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi mus'atul lahmin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Senantiasa ada orang yang minta-minta. Ada orang yang minta-minta sampai kapan? Sampai di hari kiamat dalam kondisi berjumpa. Barakallahu fikum, datang hari kiamat wajahnya tidak ada apa? Secuil daging pun. Karena suka minta-minta nih. Paham ya? Barakallahu fikum wal iyad billah. Hindari minta-minta barakallahu fik. Hindari minta-minta. Lebih baik bekerja. Karena Daud alaihissalam yakul min amali yadih. Dahulu Daud alaihissalam makan dari hasil apa? Tangannya. Beliau sendiri kerja. Paham ya? Dan itulah dakwah Nabi dan Rasul. Dakwah Nabi dan Rasul tidak menganjurkan untuk apa? Minta-minta. Iya kan? Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin.
Itu dakwah para nabi dan rasul. Kemudian apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ingat-ingat ya, jangan bermudah-mudahan untuk minta-minta. Qala syarihu asbahullah, ahlul jannati salasatun ay salatu ajnas. Penduduk surga itu ada tiga jenis. Pertama, muqsitun ay adilun, pemimpin yang adil. Mutasaddiqun ay muhsin ilan nas. Jujur, adil, kemudian apa? Orang yang berbuat baik kepada manusia, disimak ya. Nah, muwaffaqun ay alladzi huyyi'a lahu asbabul khair wa futiha lahu abwabul bir. Masyaallah. Itu orang yang memang apa? Dimudahkan baginya sebab-sebab kebaikan, berbuat kebaikan. Huyyi'a aslinya dipersiapkan, tapi kita artinya dimudahkan saja ya. Nah, orang itu orang yang dimudahkan padanya apa? Sebab-sebab kebaikan dan dibukakan padanya pintu-pintu kebaikan. Dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun rahimun. Yang kedua, lelaki yang penyayang ay 'alas shaghir wal kabir, sayang kepada yang kecil dan yang besar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Bahkan kalau punya anak pun, jangan enggak pernah mencium anaknya, jangan. Disebutkan dalam hadis, barakallahu fikum bahwasanya apa? Bahwasanya rasa kasih sayang itu, barakallahu fikum, Allah taala mentansabkan di benak-benak apa? Barakallahu fikum dari kalangan Bani Adam hingga hewan pun punya rasa kasih sayang. Antum lihat singa yang sangat ngeri, digelar dengan apa? Malikul Ghabah, raja hutan. Itu kalau punya anak, dia senang dengan anaknya, sayang dengan anaknya, lindungi. Padahal ngeri ya, binatang buas ya. Nah, manusia barakallahu fik harus punya kasih sayang kepada yang kecil, kepada yang besar. Bentuk kasih sayangnya di antaranya barakallahu fik. Kalau dalam masalah agama atau semisalnya menasihati, meluruskan kalau bengkok, paham ya? Memberikan peringatan kalau keliru atau yang semisalnya. Kemudian berikutnya, raqiqul qalbi, yaitu hatinya lembut. Yariqu qalbuhu wa yarham likulli man bainahu wa bainahu nahmatul qarabah. Paham ya? Artinya apa? Yaitu lembut hatinya dan menyayangi setiap orang yang antara dia dan antara barakallahu fikum orang tersebut apa? Ada daging kekerabatan. Paham ya? Kakak sendiri, adik sendiri, paham ya? Dalam masalah dunia dikondisikan. Adapun dalam masalah jarh wa ta'dil, masalah agama lain lagi pembahasannya. Masalah dunia jangan sampai apa? Kita sampai memisahkan orang tua. Paham ya? Enggak pernah nengok orang tua, la salam wala kalam, wala SMS, wala nelpon, wala syai', la berkunjung wala ziarah. Paham ya? Masih punya orang tua, jangan. Paham ya? Hubungan silaturahmi disambung. Terkhususkan dalam masalah apa? Dunia. Karena apa? Karena hatta walaupun orang tuanya non muslim pun, orang tuanya taruhlah agamanya bukan Islam, itu punya hak untuk apa? Disambung silaturahminya. Ya kan? Hadisnya kita lewati kan? Yaitu kisahnya Asma bintu Abi Bakrin bertanya kepada Rasulullah minta fatwa. Bagaimana ya Rasulullah, ibuku datang dalam kondisi apa? Musyrikah. Apa asli ummi? Apakah aku boleh menyambung silaturahmi untuk ibuku? Apa kata Rasulullah? Na'am, sili ummak. Iya, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Bayangkan itu. Padahal ibunya dalam kondisinya apa? Agamanya bukan Islam. Kemudian jelaskan juga dalam surat Luqman. Allah SWT menyatakan apa? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu syahidnya. Dan pergaulilah mereka berdua dunia dengan cara yang baik. Silaturahmi jangan sampai terlupakan atau terputuskan, terkhususkan kalau orang tuanya masih hidup. Paham ya? Bapaknya masih hidup, ibu masih hidup, kondisi mungkin kita sudah berkeluarga, jauh dari orang tua, jangan pernah memutuskan hubungan silaturahmi. Hatta walaupun taruhlah enggak ketemu, nelpon, SMS, tanya kabarnya, kayak pahaluk ya abi, kayak pahaluk ya ummi. Seperti itu barakallahu fik, dikondisikan. Karena apa? Mumpung masih ada kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Awsilatul Islam atau barakallahu fikum yang ada hubungan seagama. Paham ya? Antara muslim yang lainnya, menyambung hubungan silaturahmi. Barakallahu fikum menyambung tali persaudaraan. Wa afifun ay mustanibun amma la yahil. Orang afif itu orang yang menjaga apa tadi? Kehormatan dirinya. Maksudnya apa? Mustanibun amma la yahil, yaitu orang yang menjauhi perkara-perkara yang tidak halal baginya. Minta-minta tidak halal. Paham ya? Apalagi minta harta orang lain. La yahillu malu mri'in muslimin illa min tibi nafsih.
atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dirinya sendiri. Antum minta-minta, kondisikan. Paham ya? Jangan sampai bermudah-mudahan untuk minta-minta. Penggalangan dana, donasi. Karena sekarang zamannya lagi zaman-zaman seperti itu. Viral di mana-mana donasi, penggalangan dana, donasi. Ahlus sunnah kenapa kok enggak ikut ya? Ahlus sunnah barakallahu fik inisiatif kembali ke pribadi masing-masing. Silakan bantu tidak masalah, tapi menggalangkan dana, mengumpulkan uang, donasi, paham ya? Atau yang semisalnya bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnati wal Jamaah, ditanamkan di benak kita semuanya. Jam'ut tabarru'at laisa min simati Ahlus Sunnah. Sebagaimana sampaikan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih, mengumpulkan dana, penggalangan dana donasi bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnati wal Jamaah. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat sini. Muta'affif ai 'anis su'al, iya kan? Muta'affif menjaga kehormatan dirinya dari apa? Minta-minta, menahan, jangan minta-minta. Paham ya? La minta-minta untuk dakwah wala untuk pribadi barakallahu fi. Kalau bisa memberi, ingat-ingat ya. Kalau bisa memberi sampai ada kaidah, yang kaya sebelum diminta dia ngasih memberi. Sedekah. Yang miskin sabar untuk tidak minta-minta. Maksudnya, orang kalau bisa mengkondisikan keadaan seperti itu bagus sudah. Yang kaya punya kelebihan harta, sebelum orang minta dia sudah ngasih, sudah memberikan, menginfakkan hartanya. Yang miskin, yang fakir, yang tidak punya kelebihan harta, dia bersabar menahan diri untuk tidak minta. Masya Allah, na'am barakallahu fiik. Semoga kita termasuk yang demikian. Kita lihat sini, du'iyalin. Dalam kondisi orang tersebut menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta, du'iyal, punya keluarga banyak. Namanya kita lihat ini la yahminuhu hubbul 'iyal wala khaufur rizqihim 'ala tarki tawakkul. Maksudnya dalam kondisi keluarga yang banyak tadi itu, nah tidak sampai cintanya kepada keluarga dan takutnya kepada rezeki mereka, tidak sampai apa? Tidak sampai membawa kepada perbuatan meninggalkan tawakal gitu. Cinta keluarga silakan tafadhol. Khawatir terhadap ekonominya, rezekinya, enggak masalah orang khawatir, tapi jangan sampai meninggalkan tawakul. Paham ya? Bertawakal yang paling bagus, sempurna. Ingat-ingat 3 poin. Paham ya? Ikhtiar, doa, wa tawakkul. Orang ikhtiar dulu, usaha dulu. Paham ya? Buka usaha, kerja atau yang semisalnya. Kerja macam-macam. Ada kerja yang nampak, kelihatan setiap hari, banting tulang, peras keringat, nampak kerjaannya. Paham ya? Ada yang kerjanya santai tapi kerja. Intinya apa? Ikhtiar. Berusaha. Setelah ikhtiar apa? Setelah ikhtiar apa? Doa, berdoa. Jangan pernah lupa berdoa. Karena doa itu adalah apa? Ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah apa? Ibadah. Jangan sampai pernah lupa ya barakallahu fiik. Ikhtiar, doa. Baru tawakul. Baru tawakul. Setelah ikhtiar, berdoa, baru tawakul. Paham ya? Berserah diri kepada Allah SWT. Orang ikhtiar dulu, usaha dulu, berdoa, ya Allah semoga dilancarkan usahanya, ya Allah semoga dilancarkan rezekinya. Baru setelah itu apa? Nah barakallahu fikum, bertawakal, pasrah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya kesempurnaan tawakul. Karena at-tawakkulu bil asbab, apa kemarin? At-tawakkulu bil asbabin qadhun fis syariah. Tawakal tanpa menempuh sebab itu celaan terhadap syariat. Kenapa demikian? Karena syariat itu menasihatkan, menganjurkan untuk apa? Menempuh sebab. Ingat-ingat definisi tawakul. Sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah wal mubahah. Iya kan? Jujurnya penyadaran hati kepada Allah SWT di dalam meraih suatu kebaikan atau menolak bahaya dengan apa? Dengan cara menerapkan, melakukan sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Antum sakit, boleh nggak minum obat? Boleh atau dilarang? Boleh. Berarti nggak tawakal itu. Boleh, bukan berarti nggak tawakal. Paham ya? Justru ketika dia minum obat dia sembuh, itu bentuk tawakalnya. Ya kan? Rasulullah SAW mengatakan, ya ibadallah tadawu. Wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Fa innallaha ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu syifa. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, tadawu, berobat. Boleh berobat. Paham ya? Nah, karena apa? Karena ketika orang minum obat, mau obat jintan hitam, habat sauda, paham ya? Nama atau madu atau zaitun misalkan barakallahu fik, itu termasuk bentuk apa?
Ikhtiar sebagai penyempurna tawakal tadi itu. Bukan berarti enggak tawakal. Wah, kurang tawakalnya, sakit dikit minum obat. Orang minum obat itu bukan berarti enggak tawakal. Justru orang ketika minum obat dia sembuh, itu diantaranya barakallahu fikum sabaran tawakal. Karena Rasulullah mengatakan berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, berobat. Paham ya? Karena Allah SWT tidaklah meletakkan penyakit melainkan meletakkan apa? Obatnya juga, penawarnya diletakkan situ. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Jadi tawakal kepada Allah SWT bukan berarti tidak menjalankan sebab. Burung saja, Muhammad, burung saja. Nah, barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis, pergi enggak mereka? Pergi, tidak diam di sangkarnya. Kemudian enggak mau gerak wala syai', paham ya? Tidak mau, nah barakallahu fikum, ikhtiar wala syai', tidak. Pergi meninggalkan sangkarnya untuk mencari apa? Ma'isyah, kehidupan, makanan. Takhdu khimasan wa taruhu bitanan. Pergi pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang sore hari dalam kondisi perut penuh. Burung itu padahal. Lah kita siapa? Manusia atau bukan? Manusia diciptakan dalam kondisi paling sempurna sudah. Paham ya? Nah, upayakan jangan sampai lupa ya. Nah, ketika orang bertawakal bukan berarti meninggalkan sebab. Paham ya? Kita lihat sini. Birtikabi su'alil khalqi, ya kan? Nah, dengan apa? Barakallahu fikum, jangan sampai cintanya pada keluarga. Kemudian takutnya terhadap rezeki mereka atau ekonomi mereka. Nah, kemudian meninggalkan tawakal. Akhirnya apa? Birtikabi su'alil khalqi, yaitu dengan melakukan minta kepada makhluk, pada manusia, wa tahsilul mal al haram, dan mendapatkan harta yang haram, wal istighal bihim, dan sibuk dengan mereka anil ilmu al amal. Dari apa? Nah, barakallahu fikum, dari ilmu dan amalan, mimma yajibu alaih, dari perkara yang diwajibkan atasnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai cintanya kepada keluarga dan takutnya kepada ekonomi yang lemah atau semisalnya akhirnya apa? Menghantarkan kepada perkara-perkara yang haram ini, minta-minta, mencari harta yang haram. Paham ya? Kan banyak kan orang di luar sana yang jauh dari ilmu, akhirnya apa? Awalnya ekonomi lemah, pergaulan bebas, akhirnya jual apa? Sabu-sabu. Jualan ganja, jualan istilahnya barang-barang haram. Memang penghasilannya besar tapi haram. Paham ya? Dikondisikan barakallahu fiik, jangan sampai kita terjatuh dalam hal-hal yang demikian. Ini hadisnya satu aja, pendek, semoga mudah untuk apa? Dihafal. Insyaallah besok sebarkan seperti biasanya barakallahu fiik, yaitu hadisnya Iyad al-Mujasyi radhiyallahu anhu tentang apa? 6 jenis orang termasuk penduduk surga, pemimpin yang adil, lelaki yang penyayang dan juga punya hati yang lembut terhadap para kerabat dan orang muslim yang lainnya. Kemudian seorang yang menjaga kehormatan dirinya, tidak mudah minta-minta, dalam kondisi apa? Keluarganya pun banyak. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.